memberikan saran kepada peternak. Salah satu contohnya seperti penyakit gumboro. Nah, untuk penyakit gumboro ini kita contohnya sebelumnya ayam terkena penyakit gumboro. Nah, untuk lebih amannya lagi, untuk periode kedua ini kalau bisa istirahat kandang lebih panjang dari ayam yang normal atau yang tidak terkena gumboro gitu. Nah, anamnesa ini kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit dan informasi lainnya yang berkaitan sehingga dapat mengarahkan diagnosis penyakit. Recording sejarah penyakit. Nah, di sini catatan pemeliharaan ayam layar produksi. Nah, apa aja sih yang ditanyakan ketika kita wawancara kepada peternak? Berapa umur ayam tersebut? Nah, kita perlu menanyakan ayam umur tersebut. Fungsinya untuk mengetahui nanti pemberian dosis, terusan umur berapa ayam tersebut kena penyakit. Jadi kita sebelum ayam itu terkena penyakit, jadi kita bisa melalui pencegahan atau bisa melakukan vaksinasi gitu. Nah, apakah penyakit menular ke kelompok ayam lain? Nah, di sini kita pun perlu menanyakan kepada peternak sehingga ketika ada ayam tersebut terkena penyakit, nah untuk kasus kedua ini tidak menular ke ayam yang di sebelahnya. Dengan salah satunya itu dengan penyemprotan kandang ataupun ayam yang sakit dipisahkan. Berapa waktu penularannya? Adakah ayam yang lain baru dipindahkan ke peternakan tersebut? Nah, di sini kita perlu juga menanyakan kepada peternak untuk menanyakan ada nggak ayam yang baru masuk ke peternakan tersebut. Nah, sehingga kalau memang ada, nah yang ditakutkan itu penyakit yang tadi itu bawa dari luar area peternakan yang ada di situ. Nah, jadi perlu penanganan yang lebih terhadap ayam tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Eko di Jalan Klinis. Kadang pada sendi adanya eksudat kekuning-kuningan. Biasanya kalau adanya peradangan pada sendi ini biasanya itu bisa terserang penyakit koksia kalau pada anak ayam. Jadi dia ada cairan eksudatnya. Next. Amati perubahan di dalam rongga mulut. Jadi kalau kita mendiagnosa gejala klinisnya, kita mengamati di rongga mulutnya apakah ada cairan atau lendir. Mungkin ini yang sering terjadi kepada penyakit CRD atau AB atau ND. Oke. Perhatikan warna dan konsistensi feses kotoran. Encer apa normal. Di sini kita lihat kotorannya bercampur dengan darah ya. Terus adanya di bulu. Amati pola dan angka kematiannya. Jadi kalau di peternakan itu kalau ada kasus begini ya kita harus amati apa, tengok kondisi dan angka kematiannya. Amati kondisi growth. Di sini ada dua contoh pada telur yang sudah dipecahkan ya, yang dipecahkan, yang di sebelah putihnya agak kental dan yang di sebelahnya lagi agak encer, itu biasanya IB. Itu bentar, foto yang sebelah lagi yang ada itu blood spot itu apa? Ciri apa itu? Blood spot IB Ya. atau mikotoksikosis. Apa itu mikotoksikosis? Apa pemenang mikotoksin? Bahasa karonya jamur ya. Jamur. Atau terserang AI atau ND. Ya. Mengamati perubahan organ pada ayam yang telah dilakukan nekropsi, bedah bangkai.
Pertama, lokasi. Pilih tempat yang teduh, tidak di tepi kandang, angin tidak terlalu kencang. Peralatan, gunting, disinfektan, air dan plastik. Cara membunuh ayam dengan merusak otak ayam atau menusuk di kepala ayam